Ya, itulah bunyi suara orang utan ya. Dia tidak boleh berbicara tapi dia boleh mengeluarkan suara, suara bersukaria ataupun suara tangisan ya. Bunda akan bawa anda semua uh, menonton dan mendengar cerita tentang kisah hidup uh, sehari-hari orang hutan ya. Jom ikut Bonda. Ya, semua orang tahu tentang orang hutan ya. Apa kata anda mendengar Bonda bercerita tentang si orang hutan ini? Orang hutan adalah fauna terbesar di dunia yang hidup di atas pepohonan, nyaris 95% waktunya dihabiskan di atas pohon aja ya. Yang biasa kita lihat dia sering tergantung ya di pohon-pohonan ya. Jadi waktunya ya, keseluruhan waktunya dihabiskan untuk makan, tidur dan berpergian dari satu pohon ke satu pohon ya. Jadi orang hutan ini, orang hutan jantan dewasa ya berukuran lebih besar lah kalau ditimbangannya betina, orang hutan jantan dewasa boleh mencapai berat 150 kg dan yang betinanya biasanya mencapai ya lebih kurang setengah kaki dan tangan berasal dari bahasa Melayunya. Orang hutan secara harfiah artinya manusia dari hutan menurut penelitian ya. Manusia dan orang hutan memiliki kemiripan ya, seakan-akan ya memiliki kemiripan DNA hingga hampir 97% ya. Jadi orang hutan ini dapat dikenali dari rambut ya panjang berwarna kemerahan ya. Kadang-kadang rambutnya juga kelihatan cantik kemerah-merahan dan Sumatera, kemerahan dan Sumatera ya. Sisa hidupnya di Sabah dan Sarawak ya. Orang hutan yang berwarna rambutnya warna kemerah-merahan dari Sumatera, sisanya hidup di Sabah dan Sarawak ya. Jadi orang hutan sini ya, dia ni tabiinya seakan-akan manusia layaknya ya, seakan-akan. Hanya dia tidak boleh berkata-kata seperti manusia, dia hanya boleh bersuara, menjerit dan menangis, itu saja ya. Dia tidak boleh berkata-kata seperti kita manusia ni ya. Ya, itulah suara orang hutan betina memanggil memanggil pacarannya ya, di antara yang ada di situ, dia asyik di atas pokok memanggil pacarannya. Itu suara orang hutan betina ya, dia memanggil entah ke mana pacarannya ya. Ya, yang ini pula dia mencari pacarannya mana bergantungan di pohon-pohon yang lain. Jadi dia sukar untuk mencarinya. Yang ini asyik bermain dengan air saja dia. Dia suka sekali main air.
Ya, sebenarnya hubungan manusia dan orangutan tidaklah melulu bernilai negatif ya. Ya, masyarakat di Kalimantan misalnya mereka memiliki hubungan spesial dengan orangutan ya yang terbungkus dalam bentuk cerita turun-menurun ya. Ada setengah kepercayaan bahawa manusia belajar dari orangutan tentang cara membantu persalinan dan manfaatnya tanaman ubat untuk memulihkan ibu setelah melahirkan ya, melahirkan anak ya. Ya, cerita lain pula beredar mengenai orang utan ni sebagai sebahagian tokoh masyarakat dan oleh kerana itu tidak boleh mengganggu mereka ya ketika mengambil buah-buahan dari kebun ya. Selain pada itu juga terbentuk kisah yang syarat peringatan moral tentang seorang pria yang menembak orang utan yang sedang berada atas pohon. Menurut ceritanya, ternyata orang utan tu yang ditembak itu adalah ibunya yang sedang memeluk anaknya. Ya, jadi sebelum mati, ibunya mengambil daun mengeluarkan. Ya, jadi sebelum mati ibunya mengambil daun mengeluarkan susunya agar anaknya boleh meminumnya ya. Yang seperti mendapat yang mana lepas itu yang seperti mendapat hukum karma ya si pembunuh tersebut yang mana isterinya melahirkan bayi yang rambutnya panjang sehingga wajahnya persis seperti orang hutan ya. Dia mendapat hukum karma kerana membunuh orang hutan yang sedang menyusukan anaknya ya. Ya, lebih kurang begitulah perkongsian Bonda ya untuk uh, pengetahuan anda semua tentang si orang utan ni ya mirip sedikitlah ya caranya seperti kita juga, cuma bezanya dia tidak boleh berkata-kata ya, dia juga punya perasaan juga, dia juga ada kasih sayang pada anaknya ya. Jadi ini satu kesimpulan bagi kita seorang ibu kepada anak ya, dia tahu dia hampir nak mati, dia keluarkan susunya di daun supaya anaknya dapat meminum susu ya, susu kerana dia sudah ditembak oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab ya. Ya, setakat inilah dulu ya perkongsian cerita Bonda tentang orang hutan untuk anda semua. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya. Ada juga moral dalam cerita ini ya. Kasih sayang seorang ibu walau dia sedang menanti ambang maut, dia sempat meninggalkan susu untuk anak untuk bayinya yang baru dilahirkan dalam pelukannya. Itulah perjuangan seorang ibu walaupun dia seorang orang hutan ya. Dia masih punya perasaan kasih sayang kepada bayinya ya. Jadi setakat inilah dulu perkongsian cerita Bonda untuk anda semua ya. Terima kasih banyak meluangkan masa untuk menonton video tentang orang hutan ni ya. So thank you so much guys. Thank you for your time. See you for the next video. Bye. Love you.